Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Mohon perhatiannya untuk kita semua. Mohon yang membawa HP di silent atau dimatikan sementara supaya tidak mengganggu jalannya ibadah pada pagi hari ini. Ada penekanan warta sedikit. Hari ini kita dilayani oleh Ibu Pendeta Minarsi Manjuntak MTH, Gembala Sidang dari Gereja Metodis Indonesia Getsemani Depok. Karena ada pertukaran pelayan firman antar gereja anggota PGS Kota Depok, begitu juga Ibu Gembala kita melayani di Gereja Metodis Indonesia Getsemani Depok. Ibadah syukur keluarga Bapak Cornelis Waru pun akan dilayankan pada hari ini Minggu 31 Mei 2026 pukul 19 di ruang serbaguna. Pelayan firman Ibu Pendeta Iren Monalisa Tete Lepta SITO. Berita duka cita telah dimuliakan Bapa di surga, Ibu Minauli Situmorang Boru Simarmata, ibunda dari Ibu Kori Natalia Situmorang dan Bapak Immanuel Sahat Marulitua Situmorang pada hari Jumat 29 Mei 2026 pukul 20 dalam usia 81 tahun. Akan dimakamkan pada hari Minggu 31 Mei di TPU Jalan Jawa Depok Utara. Ibadah pelepasan akan dilayankan pukul 14 WIB. Mohon jemaat ikut dalam ibadah pelepasan nanti. Mari Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, kita mengambil waktu sejenak untuk berdiam diri, kita teduhkan hati kita dan mempersiapkan keberadaan kita, roh, hati, dan pikiran untuk menghadap Allah. Jemaat bersaat teduh. Di Minggu Trinitas ini kita bersyukur dan merayakan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang hidup dalam kasih yang sempurna, bekerja dalam keselamatan dan hadir dalam penyertaan yang tidak pernah berakhir. Di tengah keraguan dan pergumulan hidup, kita diajak untuk mengarahkan hati dan pikiran kepadanya yang setia memelihara, menuntun, dan menyertai umatnya sepanjang zaman. Jemaat kami undang bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Kesan 336 bait 1 sampai 3. Haleluya, terpujilah pencipta alam semesta,
Sang Bapa Maha Kuasa, mestilah kebesarannya dan hikmat kasih sayangnya dipuji alam raya. Haleluya, terpujilah Sang Putra yang ke dunia, membawa damai Allah. Mestilah karena kurbannya Sang penebus manusia, dipuji alam raya. Haleluya, terpujilah Sang Roh yang kediamannya di hati yang percaya. Mestilah pengarunia, penuntun keterang maka dipuji alam raya. Ibadah hari Minggu Trinitas saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin, amin, amin. Salam damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Nas pembimbing kita hari ini, saat kita memasuki Minggu Trinitas, tidak sedikit dari kita menghadapi pergumulan yang melemahkan tubuh dan juga menghimpit hati kita. Namun di tengah semua itu, pengharapan kita tidak bersandar pada kekuatan sendiri, melainkan kepada Allah yang menjadi dasar dan bagian hidup kita untuk selama-lamanya. Firman Tuhan meneguhkan kita dalam 2 Korintus 13 ayat 11b, demikian firman Tuhan. Sehati sepikirlah kamu, hiduplah dalam damai sejahtera, dan Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Karena itu berpengharapanlah, karena di dalam Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus, kita menemukan sumber kasih dan damai sejahtera bagi setiap keluarga. Kiranya pengharapan dari Allah ini terus menguatkan kita dalam iman, kasih dan pengharapan yang tidak mengecewakan. Haleluya, terpujilah yang oleh malaikat disembah di surga selamanya. Mestilah kini dan terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus, dipuji alam raya. Pengakuan dosa. Firman Allah berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Maka dengan sesal dan malu, marilah kita mengaku dosa secara pribadi.
Marilah kita bersama-sama mengaku, kepadamu ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami merendahkan hati kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kami, melanggar kehendak-Mu dan menjauh dari kasih-Mu. Kami mengaku ya Tuhan, bahwa kami sering hidup tidak seturut dengan kehendak-Mu, dan lebih memilih jalan kami sendiri. Demi kasih-Mu ya Allah, ampunilah kami. Ingatlah karya Kristus, anak-Mu yang tunggal, yang telah mati dan bangkit bagi kami, supaya kami diperdamaikan dengan-Mu. Bahaurilah kami oleh Roh Kudus-Mu, hapuskanlah dosa kami, dan berikanlah hati yang taat, supaya kami hidup dalam kebenaran dan berkenan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus kami mengaku dan memohon pengampunan. Amin. Hapuskanlah dosa kami, Tuhan, hapuskanlah dosa kami. Umat Tuhan diundang untuk berdiri. Dengarlah firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus saya memberitakan bahwa di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh mengaku dosa dan bertobat telah menerima pengampunan dan pemulihan dari Allah. Kasih karunia-Nya membersihkan kita dan memberikan kita hidup yang baru. Amin. Dipersilakan duduk. Petunjuk hidup baru. Dengarkanlah firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam Efesus 4 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku seorang tahanan karena Tuhan menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Berdasarkan firman ini, sebagai umat Allah Tritunggal yang telah menerima kasih karunia-Nya, marilah kita hidup seturut panggilan Tuhan dalam kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan kasih yang memelihara kesatuan damai sejahtera di dalam Roh Kudus. Amin. Kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Allah dengan menyanyi Allah Bapa kami puji Engkau. Kami puji Engkau.
memberi hidup baru, Putra Allah kami agungkan Kau. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Kau memimpin, Kau tinggal dalam hati kami. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Kita berdoa. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami pujikan Engkau ya Tuhan. Kembali kami merayakan kebaikan Tuhan yang memelihara hidup kami sepanjang waktu. Dan hari ini Engkau melawat kami lewat pujian, doa dan firman. Kami menyerahkan ya Tuhan diri kami, keluarga kami bawa dalam ruangan Maha Kudus ini, supaya lawatan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu memberkati kami. Karena Engkau Allah Tritunggal, sumber kasih, damai, sejahtera di tengah-tengah hidup kami dan juga keluarga kami. Dan firman ini sungguh kami percaya memperlengkapi kami dan memberkati sepanjang waktu. Hormat mulia bagi nama Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam kuasa nama Tuhan Yesus, kami memilih percaya kekuatan perkataan Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Umat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari 2 Korintus 13 ayat 11 sampai dengan yang ke-13. 2 Korintus 13 ayat 11 sampai 13. Saya membaca ayat 11, umat Tuhan ayat 12, 13 kita baca secara bersama-sama. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, hiduplah dalam damai sejahtera, dan Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Bersalam-salamanlah seorang kepada Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ini yang kedua kali saya ada di sini berjumpa dengan Bapak Ibu. Saya tidak sendiri seperti biasa, ditemani oleh suami Pak Pendeta Peter Albert Siahaan. Dipersilakan berdiri. Itu rupanya di pojok duduknya. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur tadi pagi sudah ada di sini, lalu kemudian karena jam 6 lebih segar, lalu tidak lewat jalan tol. Kalau tahun lalu kita lewat jalan tol kan begitu. Hari ini jam 6 jadi lebih segar, lalu lebih rileks karena sudah yang kedua. Dan saya bersyukur hari ini berjumpa dengan Bapak Ibu.
Seperti biasa, walaupun sudah pernah, kembali saya sampaikan, saya Pendeta Minar Simanjuntak berdua dengan Pak Pendeta Peter melayani di Gereja Metodis Indonesia GMI Getsemani Depok yang di Jalan Sadewa Raya dekat tempat pembuangan sampah. Ya, ada 3 gereja di situ. GMI sebelahnya Gereja Katolik Santo Matius, depannya tetangga Gereja Kristen Jawa atau GKJ. Jadi hari ini saya bersyukur kita bersama-sama lagi. Saya itu Pak Pendeta suami walaupun siahaan tapi mamanya famnya Halono Ambon ya, jadi keturunan Batak Ambon. Pak Pendeta, kalau saya Batak Tulen. Baiklah Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur kita merayakan hari ini tema Allah Tritunggal, sumber kasih dan damai sejahtera keluarga. Ya, jadi memang bersama dengan pagi ini kita juga merayakan hari Minggu Trinitas. Ya, jadi kesatuan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan ini sangat related sekali dengan apa? Dengan bulan Mei yang dirayakan oleh jemaat kita, umat kita semua, yaitu bulan keluarga. Lalu kemudian juga menjadi bulan Okumene dari gereja-gereja. Sehingga minggu ini pertukaran pelayanan firman gereja-gereja se-PGIS. Dan Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka temanya intinya adalah kesatuan. Satu atau kesatuan, unity ya. Allah Tritunggal adalah kesatuan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Satu Esa. Itu sebabnya ada lagu pujian yang saya pikir kita semua masih ingat ya. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa, betul ya. Jadi memang ketiganya yang Esa, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan kalau memang Allah Tritunggal adalah sumber berkat, sumber kasih damai sejahtera bagi keluarga, saya juga kembali bersyukur. Kenapa? Karena kita hadir hari ini, pagi ini bersama dengan keluarga. Ada yang berdua, ada yang berlima, mungkin ada yang keluarga besar berselusin ber-12 dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan, kalaupun tidak bersama dengan keluarga, oleh karena ada yang sakit, ada yang berduka, ada yang bekerja, atau karena ada sedikit jurang rasa, saya selalu katakan kepada jemaat bahwa selalu anggota keluargamu di dalam hatimu hadirkan di dalam ruang Maha Kudus. Seberapapun kau datang, ada yang tinggal di rumah, bawa anggota keluargamu di dalam hatimu, hadirkan di ruang Maha Kudus, dan Tuhan dalam kesatuan Allah Tritunggal itu akan memberkati kesatuan keluarga kita. Amin. Nah, itu yang harus kita katakan sekarang. Jadi sumber kasih dan damai sejahtera keluarga memang ada dalam satu kesatuan keluarga. Di luar itu pasti ada yang palsu ya. Kalau masih ingat lagu pujian, banyak orang mencari bahagia ya lewat lautan, mencari bahagia naik dan turun, naik dan turun, gurun dan lembah atau gunung dan lembah, apalagi tapi sayang 1000 kali sayang, di manakah letak bahagia? Lalu kemudian jawabannya, Yesus adalah jalan bahagia. Jadi memang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya sumber kebahagiaan, sumber berkat, sumber kasih, sumber damai sejahtera adalah Allah Tritunggal. Dan sumber itu cuma satu-satunya, asli, otentik, tidak ada duanya. Kalau engkau cari ke tempat yang lain, atau cari figur yang lain, atau pribadi yang lain, maka dipastikan itu adalah palsu. Itu adalah imitasi, dan itu berbahaya.
mengakui bahwa Yesus adalah Allah Tritunggal, bahwa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya, itu adalah Allah Tritunggal, itu satu-satunya dan tidak ada yang lain, tidak ada duanya. Tidak buka cabang, tidak buka outlet, jadi harus cari sumber yang satu itu. Jangan tidak cari sumbernya, jangan tidak mendekat kepada sumber. Jangan menjauh dari sumber. Betapa penting mencari yang sumber otentik. Sebelum saya pindah ke Depok, saya melayani di Oku Timur, Bapak Ibu, di satu desa namanya Belitang. Gereja Metodis Indonesia di Belitang, di Oku Timur. Lalu kemudian di sana itu terkenal dengan buah duku Palembang. Duku Palembang, di mana-mana orang bilang duku Palembang, oleh-oleh duku Palembang, ya. Lalu kemudian seringkali orang jual atau buka outlet duku Palembang, padahal sebenarnya di Palembang itu tidak ada tanaman duku. Yang ada itu adalah di sebuah desa, sebuah daerah namanya Rasuan. Jadi duku asli Palembang itu sebenarnya adalah sumbernya di desa Rasuan, daerah Rasuan. Jadi duku yang enak di Palembang itu bukan duku Palembang, sebenarnya duku Rasuan. Rasanya manis, bijinya kecil, dagingnya tebal. Kalau Bapak Ibu dapatkan buah duku yang tidak rasanya manis, dagingnya tebal, bijinya kecil, berarti itu bukan duku asli Palembang, itu bukan duku Rasuan. Saya bersyukur walaupun setahun pelayanan di sana, tapi saya menikmati duku Rasuan. Saya datang kemana-mana, wah duku Palembang, ya dipastikan saya makan, ya memang beda ternyata. Saya datang ke Lampung, wah duku Palembang. Saya datang ke Depok, ketemu lagi diletakkan di mobil pickup, duku Palembang. Saya ketawa sama Pak Pendeta Pinter, duku Palembang. Kalau bukan dari sumbernya aslinya ternyata bukan duku Rasuan. Jadi Bapak Ibu, penting bagi setiap keluarga, penting bagi setiap rumah tangga untuk apa? Mendekat, mencari kepada sumber yang tepat. Sumber sukacita, sumber berkat, sumber kasih, sumber damai sejahtera keluarga itu cuma satu sumbernya, yaitu Allah Tritunggal. Kenapa? Karena Allah Bapa, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu adalah Allah kesatuan. Unity, satu, esa. Jadi setiap keluarga, seberapapun besarnya keluarga, seberapapun banyaknya anggota keluarga, kalau dia menyatu kepada Allah Tritunggal, maka dia akan menjadi keluarga Kristen yang kesatuan. Tapi kalau tidak bersumber, tidak menyatu kepada sumber Allah Tritunggal yang satu-satunya itu, maka dia akan menjadi keluarga yang berkekacauan, keluarga yang keberantakan, keluarga yang berpertengkaran, berselisihan. Tapi dipastikan kalau dia menyatu dengan sumbernya yaitu Allah Tritunggal, dia akan menjadi keluarga yang kesatuan. Amin. Ada dua hal yang mau kita pelajari, yaitu ketika kita mendekat, kenapa kita harus mendekat kepada Allah Tritunggal, sumber satu-satunya, kenapa tidak boleh menjauh? Kenapa? Karena yang pertama, Allah Tritunggal adalah sumber keberadaan keluarga. Setiap keluarga Kristen itu ada oleh karena sumbernya adalah Allah Tritunggal. Sampai di sini saya mau bertanya, apakah ketika kita duduk pagi hari ini di sini, apakah masih ada yang merasa menyesal sudah berkeluarga, sudah berumah tangga, padahal masih belum setahun, atau sudah 5 tahun, atau sudah pernikahan perak 25 tahun, atau sudah golden malahan. Saya sama Pak Pendeta masih 10 tahun. Dan kami berdua, tetap berdua, menua berdua, selalu berdua. Apapun kata orang, tapi saya tetap prinsip dengan Pak Peter, Pak suami, bahwa Allah adalah Tritunggal yang selalu memberkati rumah tangga dan keluarga. Walaupun kami menua berdua nantinya, kami tetap akan menua dengan sukacita bersama-sama.
Jadi perlu untuk membawa kesatuan keluarga kepada Kristus. Kenapa? Kepada Allah Tritunggal. Kenapa? Karena memang dialah sumber sukacita dan damai sejahtera keluarga. Tapi kalau sampai ada yang menyesal atau ada sedikit ganjalan duduk di tempat ini walau sudah berumah tangga bertahun-tahun, saya mau katakan, mari kita rekoreksi. Keluarga kita ada bukan karena kebetulan, amin. Saya percaya tidak ada sebuah kebetulan yang terjadi dalam hidup ini karena saya lebih memilih untuk memegang firman Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Jadi saya tidak mau pakai prinsip kebetulan. Allah turut bekerja, ada Allah yang bekerja di susah senang, di duka cita, di sukacita, di tertawa terbahak-bahak, di air mata, di kenyang dan lapar, ada Tuhan di situ yang turut bekerja. Itu iman saya. Jadi tidak ada keluarga yang tercipta karena kebetulan. Keluarga kita juga ada bukan karena adat. Memelihara adat, beranak pinak, no. Jangan pernah tanya kepada seseorang yang masih single, kapan menikah? Kau belum menikah? Jangan tanya sama orang tuanya, anak kita yang abang itu sudah nikah atau belum? Enggak usah tanya. Kalau ada siapkan jodoh, kasih semangat 45. Karena saya pernah mengalami itu Bapak Ibu dulunya ya. Jadi kalau ada orang tua yang merasa bahwa ingin mendekatkan anaknya dengan anak yang lain, lakukan saja pendekatan persuasif. Tapi tidak perlu, sudah menikah belum anak kita itu? Enggak perlu ditanya-tanya, itu hal yang menyakitkan. Kalau belum punya anak tidak usah ditanya-tanya. Sudah berapa anaknya? Apalagi Batak Bapak Ibu, sudah 10 anaknya, kalau perempuan semua ditanya, mana anak bawahnya, mana anak laki-lakinya, sudah 10. Terus 10 anak laki-laki atau 12 pun selusin anak laki-laki ditanya juga, mana boru kita, mana anak perempuan kita. Jadi sama orang Batak itu, aduh, tapi yang belum bertobat, kau sudah bertobat? No, tidak ada begitu ya. Jadi memang jangan tanya berapa anaknya, cukup doakan saja ya. Karena kenapa? Karena keluarga kita ada itu bukan karena adat, bukan karena supaya memelihara adat, supaya beranak pinak, bukan. Lalu kemudian keluarga kita ada juga bukan karena dukun bertindak. Apalagi zaman-zaman dulu, orang-orang tua dulu kan begitu ya. Tapi tidak, kalau sekarang tidak ya. Jadi bukan karena dukun. Juga keluarga kita ada bukan karena harta, karena tahta, karena warisan. Makanya jangan seperti itu motivasinya. Nak, kau menikahlah. Sama siapa? Sama paman ini. Kenapa? Mama lihat itu opanya punya harta banyak. Nanti warisan bisa sama kita. Keluarga kita ada bukan karena harta, bukan karena tahta, bukan karena warisan. Kalau karena semua faktor itu, percayalah cepat atau lambat kita akan menderita. Kita akan kecewa. Itu sebabnya keluarga kita ada karena Allah yang menyatukan laki-laki dan perempuan, diberkati dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kalau Allah Tritunggal saja menyatukan keluarga, lah mengapa kita tak satu? Kalau Allah Tritunggal saja satu, Esa, dalam Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, lah kenapa kita tak menyatu? Ayah, ibu, mertua, menantu, ipar, abang dan adik. Bagaimana mungkin kita tak menyatu? Pak Pendeta Peter 4 bersaudara, laki-laki semua. Jadi saya masuk dalam keluarganya laki-laki semua. Pak Pendeta anak kedua, saya juga anak kedua. Kalau saya 2 laki 2 perempuan, abang laki-laki, saya perempuan, adik perempuan, penutup adik laki-laki. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya pernah diskusi sama Pak Pendeta, jagalah persaudaraan. Kalau sampai kalian dari kecil sampai besar sebelum menikah begitu kompak, begitu erat, lalu tiba-tiba setelah sudah menikah kalian retak, maka carilah biang keroknya, tanya istri masing-masing. Kalau kami sudah
menjadi roh pemecah di tengah-tengah persaudaraan kalian. Kecuali kalau sebelum menikah memang berantem terus kan begitu ya. Tapi artinya apa Bapak Ibu? Yang saya mau katakan adalah kalau Allah Tritunggal menyatukan keluarga, mengapa tak menyatu? Karena ketika laki-laki dan perempuan dipertemukan, diikat di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, sah sudah suami istri. Lah kok tiba-tiba ada kata ingin cerai, divorce dan lain-lain sebagainya. Lah kenapa tiba-tiba kok seperti sedikit menyesal sudah memilih dia, kenapa bukan mantan saja dan lain sebagainya. Kalau sampai ada keluarga-keluarga yang menyesal menikah atau berumah tangga, maka perlu dipertanyakan, hei laki-laki, hei imam, hei suami, kemana engkau bawa keluargamu? Kemana engkau bawa rumah tanggamu? Jangan pernah menjauh dari sumber berkat, yaitu Allah Tritunggal. Ini bukan cuma kepada kaum bapak saja, tapi juga ibu-ibu, pada istri juga. Bagaimana kita menjadi satu kesatuan untuk apa? Membawa keluarga kepada gereja. Jangan tunggu suami bertobat. Kalau kita bilang suamiku tak pernah bawa aku ke gereja, jalan sendiri. Ada Roh Kudus yang menggerakkan. Doakan suamimu supaya tergerak hatinya sebelum sangkakala berbunyi. Doakan. Gak usah marah-marah, gak usah bilang, kenapa aku punya suami seperti engkau dan lain sebagainya. Gak usah komplain. Kenapa? Sudah menikah. Kalau mau komplain sebelum pernikahan, makanya saya kalau konseling pernikahan selalu saya tanya, sudah bertengkar belum? Sudah berantem belum? Belum, pulang dulu bertengkar dulu. Karena kalau berantem sebelum menikah masih enak Bapak Ibu. Kau yang salah, kau yang salah, kau putus, ya udah putus. 7 hari kemudian telepon-teleponan kan begitu, chatting. Kenapa? Pingin balik lagi, masih bisa. Kalau sudah menikah, tidak bisa lagi, makanya saya bilang berantem dulu. Kadang persoalan kecil pun tetap menjadi pertengkaran. Saya baru-baru menikah bingung sama Pak Pendeta hal kecil saja. Kalau saya pakai odol itu kalau sudah mau habis, saya gulung begitu. Kalau Pak Pendeta habis pakai ya buang. Kalau saya meletakkan odol itu bukan begini, tapi terbalik begini supaya turun ke bawah. Masa iya gara-gara odol bertengkar? Kan aneh begitu kan, makanya saya kalau konseling pernikahan saya tanya, kalian sudah bertengkar belum? Belum, bertengkar dulu, pulang berantem dulu. Artinya apa? Ketika kita tidak memelihara kesatuan, kita sedang menjauh dari sumber berkat. Siapa itu? Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kalau bukan karena kesatuan, kalau bukan karena keesaan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah Tritunggal itu Bapak Ibu, maka tidak akan pernah terjadi anugerah keselamatan. Amin. Maka tidak akan pernah terjadi yang namanya berita tentang kebangkitan Yesus adalah fakta, akan menjadi hoax. Kenapa? Ya karena tidak ada kesatuan, tidak ada keesaan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kalau bukan karena ada kesatuan keesaan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, maka kita kalau meninggal tidak akan pernah mendapat tempat di rumah Bapa di sorga. Kalau kita meninggal, kita akan terpenjara di mana? Di tubuh kita yang binasa ini. Tapi karena kita dibebaskan, kita percaya memilih sumber itu, yaitu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang esa, yang satu itu, maka ketika kita meninggalkan dunia ini kelak, kita tidak tinggal di tubuh ini. Tubuh ini kita pandang saja, lalu kita keluar dari tubuh ini dan kita pakai tubuh yang baru. Rumah kita bukan di sini, karena kita perantau di dunia ini. Rumah kita di sorga, kerajaan kewarganegaraan kita adalah warga negara sorga. Jadi betapa indahnya Bapak Ibu, gak main-main loh. Ternyata percaya kepada Allah Tritunggal itu berkatnya banyak. Yang pasti adalah tentang keselamatan jiwa kita. Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan? Bawa keluargamu kepada sumber berkat, yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Jadi setiap kepala keluarga, suami, imam, bawalah keluargamu kepada gereja dan persekutuan. Tadi saya selesai ibadah 1 diminta untuk berdoa bagi pelayanan sekolah minggu. Ada satu anak yang masih kecil, namanya Felicia. Saya tidak tanya, tapi tanya-tanya begitu aja. Namanya Felicia. Kenapa dari sekian anak sekolah minggu di ruangan ini tadi ya sebelum bagi kelas, kenapa bisa ada di sini? Karena ada orang tuanya membawa, ada ibunya. Yang membawa anak itu pada kesatuan dengan Allah Tritunggal, diperkenalkan sejak dini. Kalau tidak, dia akan hilang dari anugerah keselamatan. Ada satu anak kecil lagi. Tadi kan perempuan ya, harus balance. Laki-laki, namanya Nathan. Belum mulai gereja Bapak Ibu, tapi bapak sama ibunya, ayah ibunya sudah datang ke gereja lebih cepat. Kenapa? Karena punya tugas bawa anak sekolah minggu, anaknya untuk sekolah minggu. Kenapa? Sedang memelihara kesatuan iman anaknya kepada sumber berkat Allah Tritunggal. Kalau tidak, hilang tuh anak dari kasih karunia Tuhan. Ada orang tua yang berkorban, datang pagi-pagi untuk mengantarkan anaknya. Saya pernah tegur jemaat saya dulu Bapak Ibu, dulu sekali. Dia rajin ngantar anak sekolah minggu. Setiap kali, ini di daerah perkebunan ya, Sumatera Utara ya. Lalu kemudian dia antar anak ke sekolah minggu, pakai kaos oblong semangat 45. Setelah itu ditinggalkan, nanti dijemput lagi. Udah, ketika jam ibadah untuk dewasa, bapak itu tidak datang lagi. Dia hanya datang dengan kaos oblongnya, celana pendeknya, dengan motornya, mengantarkan dengan setia anaknya sekolah minggu. Luar biasa. Saya bilang, besok yang masuk surga kaos oblongmu sama celana panjangmu, sama celana pendekmu. Kenapa? Karena dia cuma mampir di pelataran saja kan begitu, antar sekolah minggu, jemput sekolah minggu. Setelah itu ya sudah, pekerjaannya sudah selesai. Kaos oblong bututnya besok dan celana pendeknya masuk surga mungkin, dia tidak. Tapi akhirnya dia katakan, iya Nang Pendeta, inilah susah kali aku Nang Pendeta. Itu pun kalau bukan karena mamanya si Anu, karena marah istrinya, dia antar jemput anaknya. Jadi Bapak Ibu, betapa penting untuk membawa kesatuan keluarga kepada sumber yaitu Allah Tritunggal, diperkenalkan sejak dini. Walaupun ada pengorbanan, perkenalkan sejak dini, kalau tidak akan hilang dari kasih karunia Tuhan. Lalu kita bilang, tidak masalah. Firman Tuhan bilang, lebih baik batu kilangan diikatkan di lehernya. Kalau ada orang dewasa yang menyesatkan anak-anak kecil. Kenapa? Mereka belum mengerti tentang iman. Yang bawa siapa? Kita. Siapa itu? Orang tua. Siapa itu? Ayah, ibu. Luar biasa ya. Jadi tidak main-main memang. Jadi memang yang pertama yang kita pelajari adalah bahwa Allah Tritunggal adalah sumber keberadaan keluarga. Keluarga kita ada karena sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan yang satukan kita, yang mengikat kita dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kalau Allah Tritunggal menyatukan kita, jangan pernah coba-coba untuk tidak menyatu. Jangan coba-coba untuk tidak menjadi satu. Itu pesan yang pertama. Yang kedua, yang terakhir. Pesan yang kedua adalah Allah Tritunggal adalah sumber kasih dan damai sejahtera keluarga. Ini dia. Ciri khas keluarga Kristen adalah dia memelihara kasih dan damai sejahtera keluarganya yang bersumber dari Allah Bapa, Anak dan Roh. Dan itu pasti ada buahnya. Tidak bisa tanpa buah. Buahnya ada di ayat 11 sampai dengan 12. Yang pertama, setiap keluarga-keluarga yang bersumber pada Allah Tritunggal, maka keluarga itu punya kasih, punya damai sejahtera. Cirinya adalah, buahnya adalah, yang pertama adalah bersukacita, kata ayat yang ke-11. Bersukacitalah katanya. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Bersukacita artinya punya sukacita, secara sederhana saja ya. Bersukacita artinya punya sukacita. Kalau berduit artinya punya duit. Kalau berotak artinya punya otak. Jadi kalau bersukacita punya sukacita. Pertanyaannya, apakah engkau yakin betul rumahmu, keluargamu, rumah tanggamu ada sukacita di dalamnya? Apakah setiap ruangan dalam rumahmu ada sukacita
dalamnya. Apakah mulai dari ruang tamu, ruang keluarga, ruang TV, ruang makan, kamar tidur, dapur, semuanya ada sukacita? Kalau tidak ada berarti rumahmu bukan rumah keluarga Kristen. Kenapa? Karena ternyata memang ini buahnya, tidak bisa tidak. Ayat 11, ada sukacita. Kalau sampai ada satu rumah yang dalam satu ruangan, misalnya kamar tidur, seorang istri berkata, aku malas dengan kamar ini. Setiap kali masuk kamar ini kepalaku mau pecah, pusing, emosi. Berarti itu rumahnya, kamar itu tidak ada sukacita. Ada ruangan yang tidak ada isi sukacita dalamnya. Itu berbahaya. Segera perlu dibereskan. Kenapa? Karena tidak bersumber kepada Allah Tritunggal yang memberkati keluarga. Karena keluarga sudah mulai menjauh, tidak mendekat kepada sumber, yaitu Allah tadi dalam keesaannya. Jika ada rumah yang tidak membawa sukacita auranya, itu perlu didoakan juga. Kenapa? Karena memang rumah keluarga Kristen bahkan ada shalom di depannya. Orang yang datang itu bawa salom, masuk ke dalam dia terima salom, keluar dari tempat itu dia dapat salom, damai sejahtera. Lah jangan kita sampai mengundang umat Tuhan untuk bersekutu ke rumah kita, datang senang, pulangnya puyeng. Karena ada pertengkaran. Bapak Ibu, paling enak pendeta kalau kunjungan ke rumah jemaat kan begitu. Kalau lagi berantem suami itu, wah, datang kita ke rumah, shalom, shalom Bapak Ibu, wah buka pintu, itu luar biasa sekali perubahannya. Shalom Bu Pendeta, Pak ada tamu Pak, Bu Pendeta, oh ya, oh Mama tolong buatkan minuman kesukaan Bu Pendeta, oh ya luar biasa. Setelah itu bertengkar lagi. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, keluarga yang mendekat kepada sumber berkat yaitu Allah Tritunggal, Allah yang kesatuan itu, maka keluarga itu tidak terpecah-pecah. Keluarga itu ada dalam kesatuan kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapak Ibu, kita sering kita sering bilang terima kasih ya, terima kasih itu saya membayangkannya dengan tangan seperti ini. Kita terima sesuatu di tangan kita, kita genggam. Lalu kemudian kalau kita bilang terima kasih, maka kalau kita sudah terima ya kita kasih kembali. Kita tidak bisa terima berkat Tuhan, kita genggam, ya itu akan sebegitu-begitu saja. Tapi kita harus belajar untuk berbagi, kita harus belajar untuk menabur juga, kita belajar untuk harus melepas juga. Karena ketika kita melepas, tangan terbuka, Tuhan isi lagi, tutup lagi. Tapi kalau kita buka lagi, Tuhan isi lagi, tutup lagi, terus seperti itu dan akan penuh, bahkan berkelimpahan. Bapak Ibu, ternyata berkat besar dimulai dari pemulihan, dari keluasan ikhlas untuk melepaskan. Saya pikir ini sebuah terapi self healing. Ketika kita belajar untuk melepaskan sesuatu, menerima berkat, lepaskan berkat, terima berkat, menabur berkat, terima berkat, menabur berkat. Ketika kita memiliki kemampuan melepaskan keluasan ikhlas kita, dalam keluasan ikhlas, maka kita sedang dalam proses self healing. Hati kita bersuka cita. Tapi orang yang menyimpan, maka tidak bertambah. Amsal 17 ayat 22 katakan hati yang gembira adalah obat. Gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa melepaskan pengampunan, melepaskan tekanan, melepaskan kemarahan. Ketika kita terima berkat dari Tuhan, maka kita melepaskan berkat itu lagi, berkat pengampunan, apalagi berkat kasih, berkat kebaikan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat tertawa. Kita kalau berteman itu dapat teman orang yang selalu bawaannya energi positif, kita akan tinggalkan teman seperti itu. Kenapa? Karena jadi toksit memang. Jadi memang betapa penting untuk bisa apa? Memiliki sukacita. Dimulai dari apa? Ketika kita terima berkat, kita memberi berkat.
sukacita sumbernya daripada Tuhan. Lalu kemudian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-11 juga firman Tuhan katakan, usahakanlah dirimu sempurna. Usahakanlah dirimu sempurna usahakanlah dirimu supaya sempurna. Sempurna dalam pengertian kembali ke tema awal, apa itu kesatuan tadi? Berusahalah setiap keluarga untuk apa? Untuk memiliki kesatuan anggota keluarga. Dan ternyata ada kata berusahalah, artinya bukan sesuatu yang diam saja, pasif, tapi ada geliat perjuangan di situ. Ada sesuatu yang diupayakan, tidak diam saja. Jadi memang kesatuan keluarga itu dimulai dari upaya, usaha, perjuangan. Firman Tuhan katakan dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Kalau saja Allah itu Allah yang terus ada di tahta yang maha tinggi dan tidak menjadi manusia, lalu menyelamatkan manusia yang berdosa, walaupun ia tidak berdosa tapi menjadi berdosa demi menyelamatkan manusia yang berdosa ini supaya bisa menebus dosa. Allah tidak menjadi berdosa, tetapi dia yang tidak berdosa ini menjadi menerima hukuman manusia berdosa. Kalau saja dia tetap ada di tahtanya, maka sampai kapanpun anugerah keselamatan tidak terjadi. Ada upaya Allah untuk apa? Mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, dan mati taat di kayu salib. Jadi memang kesatuan keluarga itu juga diupayakan Bapak Ibu, diusahakan. Harus berjuang. Kadang-kadang perlu untuk apa? Untuk bisa merendahkan hati, lalu kemudian menerima kekurangan, menerima keterbatasan, mengampuni kesalahan pasangan hidup atau anak-anak. Bapak Ibu, seringkali kita tidak siap dengan penolakan, tapi saya berusaha dan sedang ada di dalam proses, dalam level menghormati penolakan. Tidak masalah Bapak Ibu. Memang kadang ketika kita ditolak ada rasa terluka. Ketika kita mengalami atau menerima penolakan ada rasa tersinggung, ada rasa terluka. Tetapi bagi kita perlu untuk apa? Untuk menghormati penolakan. Walaupun kita tidak terima penolakan, tapi kita hormati. Supaya apa? Hati kita dilepaskan. Kenapa? Karena memang damai sejahtera itu adalah sesuatu yang diusahakan, diupayakan, dimulai dari kita. Kadangkala perlu bagi suami atau istri untuk melakukan rekonsiliasi, untuk bisa merendahkan hati. Demi apa? Demi kesatuan keluarga. Kadangkala perlu bagi orang tua untuk bisa memahami anak-anak dengan cara yang parenting tak sama dengan masa dia sekarang dengan masa kita dulu. Tapi kita mesti belajar untuk memahami dia. Supaya apa? Demi menyelamatkan kesatuan keluarga atau rumah tangga. Jadi sesuatu yang diupayakan, sesuatu yang diusahakan. Perlu juga Bapak Ibu untuk lakukanlah healing bersama dengan anggota keluarga. Salah satu contoh yang bisa dilakukan di rumah adalah makan bersama. Saya tidak tahu, tapi ritual keluarga ini sudah mulai diabaikan. Makan bersama. Duduklah bersama, walaupun tidak bisa setiap hari, tidak bisa setiap minggu, tidak bisa setiap bulan. Ambillah momen-momen yang tepat. Ketika ada yang berulang tahun, ketika ada yang naik kelas, ketika ada yang tamat kuliah, ketika ada yang merantau dan lain sebagainya. Ambillah momen-momen bersama, ambillah momen untuk menyatu dengan keluarga. Tapi kita kadang sudah mengabaikan hal-hal yang bisa kita mulai dari keluarga. Makan bersama, ketika makan bersama kita bisa berdoa bersama. Tapi bahkan kita sudah tidak lagi bisa memelihara doa bersama. Berdoalah bersama,
yang sepele di rumah, di ruang makan, ketika makan bersama. Peliharalah mesbah doa, karena dengan mesbah doa kita menyatukan keluarga kita dengan kesatuan Allah Tritunggal. Tapi bahkan kita sudah mengabaikan mesbah doa. Saya selalu ingatkan kepada jemaat supaya apa? Ya supaya kita berdoa bersama dengan anggota keluarga. Kenapa? Karena ini sesuatu yang mulai hilang. Karena baca Alkitab saja pun sudah mulai digampangkan sekarang kan. Sudah ada Bible online, buka gadget, sudah gampang. Tapi ketika kita duduk bersama, jadilah imam yang membawa anggota keluarga kepada Tuhan lewat doa, firman, dan puasa. Tidak harus puasa setiap minggu, setiap bulan. Tapi ketika menjelang Paskah, kita ada momen berpuasa setahun sekali. Ajaklah keluarga. Jadi Bapak Ibu, hal-hal yang rohani pun sudah kita tidak pelihara lagi. Jadi memang kita harus mengusahakan supaya apa? Supaya kita bisa membawa keluarga kepada Kristus, kepada Allah Bapa dan Roh Kudus. Lalu kemudian sehati sepikirlah. Ayat yang ke-11 juga. Sehati sepikirlah. Apa yang ada dalam hati Allah, yaitu kasih. Itu ciri khasnya. Siapa yang bisa mengenal hati Allah? Allah itu penuh kasih. Jadi keluarga yang sehati dengan Allah, pasti keluarga itu penuh kasih. Jikapun bertengkar, tidak tunggu matahari terbenam. Berusahalah untuk marah dengan judul. Selalu saya ingatkan, jangan pernah marah ketika perut lapar. Jangan pernah memancing kemarahan, membuka percakapan yang akan menuju kepada kemarahan ketika perut lapar, ketika badan letih. Ketika mau marah, marah dengan judul. Ketika mau marah, berdoalah. Mau marah pun berdoalah. Kadang ada orang yang kalau mau marah pun tidak berdoa dulu. Ya ngapain juga Bu Pendeta, orang mau marah kok berdoa? Ya berdoa dulu. Marahlah dengan kemarahan rohani. Marah dengan kemarahan yang membawa edukasi supaya keluarga menyatu dengan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lah kita mau marah aja begitu. Sama seperti orang yang mau ngomong mau muntah, tidak bisa begitu. Marah itu dengan doa. Bapa di surga, aku mau marah sama istriku. Kenapa? Karena dia sudah melupakan perjanjian kami. Berdoa. Saya selalu percaya, 1 detik doa dalam hati juga adalah berdoa. Makanya berdoa. Jadi gak ada alasan orang Kristen tidak berdoa. Mau marah dengan pasangan hidup, berdoa dulu. Bapa di surga, aku mau marah dengan suami. Berdoa dulu. Supaya apa? Roh Kudus Tuhan menuntun kemarahan. Bapa di surga, aku mau marah dengan pacarku. Berdoa dulu. Bapa di surga, aku mau marah dengan rekan pelayananku. Berdoa dulu. Supaya kemarahanmu itu kemarahan yang Tuhan jaga, Roh Kudus Tuhan menjaga perkataan. Bapak saya udah almarhum lama sekali tuh 98. Kalau kamu mau marah sama seseorang, lihat tengah ini jidat dahi, lihat tengah dahi. Pertemuan antara alis mata kanan sama alis mata kiri, lihat tengahnya. Kalau kamu marah sama orang, perhatikan dia baik-baik. Lihat baik-baik ketika dia marah. Alis matanya, bibirnya, hidungnya. Lihat baik-baik. Oh betul memang. Semakin saya lihat sambil berdoa, semakin ada yang unik-unik pada wajah itu. Ada sesuatu yang membuat saya akhirnya, iya kenapa dia marah, kenapa dia begini. Karena kita berpikir, akhirnya emosi kita terkontrol dengan baik, nafas kita teratur. Karena emang kalau orang marah itu kan emosinya besar, jantungnya berdebar-debar, apalagi asam lambungnya naik, apalagi perutnya sakit. Ya, makanya hati yang gembira adalah obat. Marahlah dengan berdoa terlebih dahulu. Sehati sepikirlah, karena hati Allah dipenuhi dengan kasih. Pikiran Kristus, pikiran Allah, siapa yang mengetahui pikiran Allah? Seperti yang saya katakan, Filipi 2 ayat 6-7, apa yang Allah pikirkan? Allah itu selalu memikirkan keselamatan. Itu sebabnya Allah mengosongkan dirinya, mengambil rupa,
sebagai seorang hamba menjadi sama seperti manusia supaya apa? Supaya bisa menyelamatkan manusia yang berdosa. Tanpa ada kesatuan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh, kita semua akan binasa. Jadi memang perlu untuk apa? Memiliki pikiran-pikiran Allah. Apa itu? Menjaga kesatuan keluarga demi keselamatan. Kadangkala ada perasaan yang dikorbankan di situ. Kadangkala harus kepala keluarga yang berkorban, kadangkala istri atau ibu yang berkorban, kadangkala anak-anak yang berkorban. Tapi pengorbanan yang kita serahkan kepada Tuhan tak satu pun yang sia-sia. Amin. Semua pengorbanan yang kita serahkan kepada Tuhan demi kesatuan keluarga kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus selalu akan membuahkan hal yang manis demi keselamatan keluarga. Jadi memang sehati sepikirlah. Tadi sebelum saya ibadah yang kedua ini istirahat di ruang istirahat, lalu datang Eyang Tante dipanggil, Eyang Tante Sudibyo. Ini enaknya kalau memelihara kesatuan Bapak Ibu. Saya diketuk pintu kamar, saya masih baca-baca lagi tadi, lalu Oma datang, kami ngobrol, lalu kemudian beliau katakan, kami ada souvenir dari lansia untuk pendeta-pendeta yang datang melayani ke tempat ini. Wah, saya bilang terima kasih Eyang. Saya bilang panggil apa? Panggil Opung, Oma, Eyang. Rupanya ada panggilan yang khusus Eyang Tante. Dengan cerita. Akhirnya Pak kami cerita ngobrol. Ketika saya ngobrol saya merasa rileks kan begitu. Jadi memang perlu apa Bapak Ibu? Ada kesatuan. Di mana ada kesatuan, firman Tuhan berkata Mazmur 133, kesanalah di mana ada persaudaraan, kesana Tuhan akan memerintahkan berkat. Berkat tak mau datang, Tuhan perintahkan datang. Kalau sudah Tuhan yang kasih perintah, tidak ada yang tidak bisa tunduk. Jadi memang di mana ada kesatuan keluarga, kesana ada berkat Tuhan perintahkan. Yang terakhir, berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Kalau TB2 Alkitabnya, bersalam-salamanlah seorang kepada yang lain dengan cium kudus. Kalau ada cium kudus berarti ada cium tak kudus. Kalau ada cium kudus berarti ada cium tak kudus. Kalau ada cium tak kudus berarti ada cium Yudas. Bapak Ibu tahu kan cerita tentang Yudas? Oh, siapa yang tak kenal Yudas yang memberikan cium kepada Yesus tetapi sebenarnya cium pengkhianatan. Sebenarnya cium kudus ini sapaan budaya Timur Tengah kuno yang diadopsi oleh Paulus menjadi simbol persaudaraan dan rekonsiliasi Bapak Ibu. Jadi kalau di Indonesia itu jabat tangan atau salaman. Tapi kalau orang Indonesia kan bukan cuma salaman begini, apalagi cuma sentuh. Orang Indonesia tuh udah salaman direkat gitu. Tadi pas saya salaman di ibadah kedua ada salam keren lagi, salam gaul. Diginiin, diputar lagi, terus ini, oh luar biasa tuh. GKE Depok, GKO Depok ya, senang saya tuh. Itu apa itu? Itu salam persaudaraan. Karena saya mau bilang, bukan saya mau bilang, Alkitab bilang, tafsiran bilang, orang yang menghindar salam berarti orang itu menghindar rekonsiliasi. Berarti ada jurang rasa di situ. Jadi peliharalah apa itu? Simbol kesatuan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan. Apa itu? Salam, jabat tangan, apalagi cipika-cipiki, apalagi berpelukan, apalagi sedangkan kita berduka saja. Orang yang sedang berduka, terus kita cuma kasih salam saja. Semakin kita dekat sama keluarga, kita akan peluk dia. Sambil apa? Kita tepuk. Karena itu adalah simbol persaudaraan, kedekatan. Nah, keluarga Kristen memelihara yel-yel saya bilang, simbol-simbol persaudaraan dan rekonsiliasi itu. Perlu bagi suami istri, saya enggak ngerti ya ada suami istri yang gengsi gitu untuk berpelukan dengan pasangan hidup. Karena kita tidak pernah tahu kapan
salah seorang dari kita akan pergi toh. Pak Pendeta pernah bilang kepada saya dulu awal-awal menikah kan biasa tuh bertengkar ya. Lalu kemudian beliau Pak Pendeta katakan nah ini pentingnya kepala keluarga, imam itu, suami itu memberikan kekuatan rohani kan begitu ya. Kata Alkitab umur manusia itu 70 tahun. Kalau kita menikah saja usia kita sudah sekian, berarti sisa tinggal sekian puluh tahun lagi. Tidak tahu siapa di antara kita yang akan pulang lebih dulu. Jadi apa yang harus dilakukan? Pelihara kesatuan. Pelihara simbol-simbol persaudaraan, kerukunan, kekeluargaan, rekonsiliasi. Jangan gengsi untuk kepala keluarga memeluk anak-anaknya. Peluk anak-anak, doakan dia. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, orang tua tegur. Setelah sudah tegur, berikan rangkulan, karena itu adalah rekonsiliasi. Ketika sudah selesai pelayanan, bersalam-salaman. Dan bagi kaum ibu dengan kaum ibu kadangkala berpelukan, kadang cipika-cipiki. Itu adalah simbol persaudaraan, kedekatan, juga rekonsiliasi. Tadi ada hal yang salah di pelayanan, ketika berpelukan ya tadi salah, maaf ya, rekonsiliasi. Tapi orang yang menghindari itu ya dia menghindar rekonsiliasi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar untuk mengasihi keluarga, karena keluarga Kristen adalah basisnya. Surat Kristus dimulai dari kita. Anak-anak, kaum perempuan istri, dan juga bapak-bapak atau kepala keluarga. Sebab Allah Tritunggal adalah sumber kasih dan damai sejahtera keluarga. Hari ini, di bulan keluarga ini, di Minggu Trinitas ini, ketika kita mengingat keesaan kesatuan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, maka kita juga sedang senantiasa menjaga keutuhan, kesatuan keluarga-keluarga kita. Dengan senantiasa memelihara kasih damai sejahtera bersumber dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan. Urapi kami dalam ruangan ini. Kami membawa anggota keluarga-keluarga kami dalam ruangan ini, tapi juga dalam hati kami di ruang Maha Kudus ini. Tuhan, Engkau berkati supaya kami senantiasa memelihara kasih, damai sejahtera, sukacita, kebaikan dalam kesatuan, di dalam kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terima kasih untuk firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebagai respon firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Kesan 38 bait 1 sampai 4.
selama-lamanya. Kaulah juru selamat dunia, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah Roh Maha Kudus, agung dan besar selama-lamanya. Kau penuntun umat manusia, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah. Bapak Ibu, kami undang bangkit berdiri. Mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan kita pada saat baptisan menurut pengakuan iman rasuli dengan mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan di surga, Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau Allah yang hidup, daripada Tuhan kami memperoleh pertolongan, berkat, kasih, sukacita, damai sejahtera, penghiburan, dan kekuatan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami merayakan kebaikan Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan berkelimpahan dalam hidup kami. Sepekan yang lalu kami ada dalam ruangan ini untuk meminta penyertaan Tuhan atas hidup kami. Dan terima kasih, Engkau memelihara hidup kami, Engkau menyediakan apa yang kami perlukan. Semua dalam kasih karunia Tuhan, dan kami mengucap syukur. Hari ini kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan setiap kehidupan kami, dalam seluruh kehidupan kami sepanjang sepekan yang akan kami lalui nantinya. Tuhan, Engkau menuntun kami dalam setiap berkat-Mu, Engkau menolong kami dalam setiap pertolongan-Mu. Dan saat ini kami datang, kami percaya Tuhan, anugerah pengampunan Tuhan yang luas itu memberkati kami, melayakkan setiap kami dalam permohonan kami. Kami serahkan ya Tuhan, kehidupan keluarga besar Gereja Kristen Okumene di tempat ini Tuhan, ke dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah Gembala Sidang, Ibu Pendeta Iren beserta keluarga. Berkatilah majelis beserta keluarga, pekerja gereja beserta keluarga, komisi, pengasuh sekolah minggu beserta para keluarga, dan juga untuk pengajar remtar, pemandu, pemusik tim multimedia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memelihara mereka, memberkati semua dengan kekuatan dan kesehatan. Setiap keluarga, setiap rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Setiap pelayanan Tuhan tuntun dengan hikmat, sehingga setiap pelayanan demi pelayanan membawa perjumpaan iman kepada Tuhan yang esa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan atau pasangan hidup. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati mereka, menuntun hikmat mereka, dan memberikan pasangan hidup seperti yang Tuhan tentukan, seperti yang Tuhan rancangkan, sehingga rumah tangga mereka memuliakan nama Tuhan. Juga setiap pekerjaan yang dibutuhkan, Tuhan yang bukakan tingkap langit
dan Tuhan yang senantiasa menganugerahkan, memberkati setiap pekerjaan demi pekerjaan bagi setiap jemaat yang membutuhkannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga yang mendapatkan keturunan, supaya Tuhan juga yang memberkati setiap tubuh kaum perempuan, rahim kaum perempuan, tubuh kaum laki-laki dari setiap pasutri yang merindukan keturunan. Engkau yang memberkati Tuhan, waktu Tuhan bukan waktu kami manusia, tetapi tetap dalam pemeliharaan, tetap di dalam kesabaran, tetap dalam kasih karunia Tuhan. Karena sungguh kami percaya Tuhan, Engkau yang senantiasa menuntun dan memberkati setiap pengharapan. Tetap kami juga berdoa setiap ibu yang mengandung ya Tuhan, Engkau yang melindungi mereka dan bayi dalam kandungan mereka, memberikan kekuatan dan juga pertumbuhan bagi bayi dan juga kesehatan bagi ibu dan bayinya. Terima kasih Tuhan. Di surga kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam kuasa Tuhan. Engkau memberikan kegerakan kuasa Roh Kudus yang berbicara kepada mereka dan juga menolong mereka, memberkati mereka untuk kembali pulang kepada jalan Kristus, roh dan kebenaran itu, sehingga mereka beroleh kembali kasih karunia Tuhan, anugerah keselamatan. Setiap anggota keluarga senantiasa diberikan kesabaran dan tetap dalam kekuatan iman yang sama dalam Kristus Yesus untuk teguh di dalam persekutuan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk pos pelayanan Dalung Bali supaya semakin bertumbuh. Berkati para pelayan, berkati juga misi di sana, berkati pendanaan supaya Kristus dimuliakan dan gereja bertumbuh. Juga untuk sinode GKO ya Tuhan, kami serahkan ke dalam kuasa Tuhan. Engkau yang senantiasa mengurapi dan memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan, kesatuan hati supaya tubuh Kristus senantiasa lewat gereja dan persekutuan dinyatakan Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk malam puji dan doa pada tanggal 6 Juni. Kiranya Tuhan Engkau yang senantiasa memberkati seluruh pelayan dan kehadiran umat Tuhan. Perjamuan kudus tengah tahun pada tanggal 7 Juni minggu depan. Engkau yang memberkati setiap pribadi jemaat supaya mereka mempersiapkan hati mereka sungguh-sungguh datang untuk menerima unsur perjamuan kudus dan beroleh kasih karunia Tuhan. Kami juga berdoa untuk kebaktian Padang Jemaat 27 Juni. Kiranya juga Tuhan yang senantiasa memberkati rencana gereja atau program ini Tuhan, sehingga setiap jemaat menikmati pertumbuhan iman lewat kebaktian Padang Jemaat ini. Juga untuk peneguhan calon penatua GKO Depok 1 tanggal 5 Juli bulan depan, supaya juga Tuhan memberkati, Engkau mempersiapkan pelayan Tuhan supaya senantiasa dengan hati yang takut akan Tuhan, hikmat yang daripada Allah, memperlengkapi sehingga menjadi berkat di tengah gereja dan persekutuan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Ibu Kori Natalia Situmorang dan juga keluarga Bapak Immanuel Sahat Maruli Tua Situmorang yang sedang berduka cita oleh karena Tuhan memanggil ibunda terkasih Ibu Minauli Situmorang Bolusi Marmata. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah sumber penghiburan, kekuatan, melawat dengan Roh Kudus Tuhan, senantiasa menopang mereka dan meneguhkan kekuatan mereka supaya melewati kedukaan ini di dalam kasih sayang Tuhan. Berkati seluruh rangkaian acara kedukaan, juga oleh gereja di tempat ini yang melayani, semuanya berjalan dengan baik dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit dalam atau pemulihan Tuhan, untuk Ibu Lemima Turnip Sialoho, Ibu Supartina, Ibu Yulina Siwu, Bapak Ruslan Judiseno, juga untuk Ibu Siti Sudarsi, Ibu Yosepin, Bapak Jakonias, Ibu Adriana Yiska, Bapak Mulyani Manulang, Ibu Tugila, Ibu Bapak Eli Robinson dan Saudara Rego Jeremia, serta untuk Marhadin Gultom, Ibu Madonna Utami Nababan, Ibu Novita Sriwinia, kami serahkan ke dalam kuasa Tuhan Yesus. Lawatlah mereka Tuhan, jamalah mereka, berkati mereka dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan dan juga kekuatan iman bersandar penuh kepada Allah. Lewat setiap makanan, minuman, dan juga terapi medis, semuanya mendatangkan kesembuhan, pemulihan kesehatan. Mereka bersuka cita, bertekun dalam kekuatan Kristus.
Berkati juga keluarga yang memberikan pendampingan, Tuhan berikan kesabaran. Berkati segala pendanaan, pembiayaan pengobatan yang dibutuhkan. Allah, Engkau bukakan tingkap langit dan cukupkan yang mereka perlukan. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan di surga untuk keluarga Bapak Delvi Natonis, Bapak Yohanes Misa, Bapak Fridus Amisa, Bapak Dedi Nomleni, Bapak Marsen Liu, dan juga keluarga Ibu Yosina Nomleni, untuk keluarga Saudara Yuda Adita Febrian, keluarga Bapak Yudri Regi Adrian, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berkati, kami memohon berkat Tuhan untuk memberkati keluarga-keluarga kami ini. Berikan kekuatan kesehatan, berikan kekuatan untuk bersandar penuh dalam Tuhan, dan senantiasa di dalam ketaatan iman kepada Engkau Allah yang hidup, yang memberkati rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, persekutuan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, jemaat yang berulang tahun, Bapak Jonathan Felix Yehezkiel, Bapak Yohanes Misa, Bapak Bejo Kristanto, Bapak Yusak Liu, Ibu Katrin Sagilateng, Saudari Dea Amelia Manulang, Prince George Nusi, dan juga Yoas Christopher Putranto, Ibu Yunita Angelin Sumarandak, juga Saudari Kakak Grace Alicia Sinta Sidabutar, Saudari Zevanya Priscilla Marta Sidabutar, Jess Marquez Junaidi Liu, juga Saudari Florensa Sifra Adrian. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan dalam sukacita kehidupan mereka. Tahun-tahun kehidupan Engkau peliharakan kepada mereka. Hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati mereka dengan kekuatan, kesehatan, panjang umur, dan juga berkat di tengah-tengah kehidupan mereka. Segala harapan dan doa di dalam masa depan mereka, kerinduan mereka, Tuhan Engkau yang senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk suku-suku terabaikan, suku Belida yang tinggal daerah cekungan Sungai Musi di barat daya Palembang, Sumatera Selatan. Kiranya Tuhan Engkau yang senantiasa memberkati mereka, hati mereka terbuka untuk pekerjaan pemberitaan firman lewat misi gereja Tuhan di tempat ini, bahkan oleh misi gereja manapun juga bekerja sama. Kiranya Tuhan Engkau yang senantiasa menggerakkan mereka dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, untuk mereka menerima anugerah keselamatan, mendengar pemberitaan tentang Kristus, dan juga mereka tidak menutup pintu hati, tetapi membuka pintu hati mereka, sehingga Allah bekerja dan Tuhan yang senantiasa menyelamatkan kehidupan mereka, suku-suku yang terabaikan. Berkati seluruh para pelayan dalam misi ini Tuhan. Berikan keselamatan, berikan kesabaran, berikan ketangguhan. Berkati setiap pendanaan misi yang dibutuhkan. Tuhan juga Engkau bukakan tingkap langit Tuhan. Terpujilah nama Allah kami yang hidup. Segala doa harapan permohonan kami Tuhan, dalam doa syafaat kami pada hari ini, juga bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau Kristus yang senantiasa memberkati. Nama Tuhan dimuliakan lewat setiap kami umat Tuhan yang Engkau tempatkan di tengah-tengah bangsa dan negara kami, supaya kami menjadi terang dan garam, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan di surga. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang memberkati kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita mempersiapkan persembahan syukur kita. Dengan penuh syukur mari kita mempersembahkan persembahan yang telah kita siapkan, seraya mengingat firman Tuhan di dalam Mazmur 54 ayat yang ke-8 demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur kepada namamu, sebab Engkau baik ya Tuhan. Mari puji Dia Allah yang Maha Kuasa,
Mari puji Dia pencipta alam raya. Mari puji Dia yang kuat dan perkasa. Mari puji Dia Allah yang maha kuasa. Mari puji Yesus sang juru selamat dunia. Mari puji Dia sang anak domba Allah. Mari puji Dia yang mati bagi kita. Mari puji Yesus sang juru selamat dunia. Mari puji Dia, pujilah Roh Maha Kudus. Mari puji Dia, penolong yang setia. Mari puji Dia, penghibur yang sejati. Mari puji Dia, pujilah Roh Maha Kudus. Kita bersatu dalam doa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, segala yang kami miliki berasal daripada-Mu. Sebagai ungkapan syukur atas kasih Bapa, karya penebusan Anak, dan penghiburan Roh Kudus, kami membawa persembahan ini ke hadapan-Mu bagi kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau pakai persembahan ini untuk melayani sesama dan menopang pekerjaan-Mu di dunia. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Dalam mempersiapkan diri di hadirat Tuhan untuk perjamuan kudus pada minggu yang akan datang 7 Juni, apakah jemaat Tuhan, umat Tuhan semua siap untuk mengikuti perjamuan kudus minggu depan dan menerima lawatan hadirat Tuhan?
Kami siap. Kita berdoa. Tuhan di surga, Engkau yang senantiasa mengurapi dan memberkati seluruh umat Tuhan, pelayan gereja yang pada minggu akan datang 7 Juni 2026 akan menghadap altar Tuhan, hadirat Tuhan, untuk menerima unsur perjamuan kudus Tuhan. Kiranya dengan hati yang diberkati oleh Tuhan, pemulihan yang senantiasa diberkati oleh Tuhan, Engkau yang melawat setiap umat Tuhan, karena kami percaya pemulihan adalah awal berkat. Berkatilah setiap umat-Mu Tuhan, untuk minggu yang akan datang, mereka menikmati hadirat lawatan kasih karunia Tuhan, lewat setiap unsur perjamuan kudus Tuhan, mengingat akan kesengsaraan dan kematian Kristus, dan di dalam ungkapan syukur senantiasa memelihara kesetiaan, ketekunan di dalam persekutuan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di tengah-tengah gereja dan persekutuan. Dan Tuhan akan senantiasa mengurapi dan memberkati. Terpujilah nama Allah kami yang hidup, dalam kuasa-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Pergilah dan hiduplah sebagai saksi kasih Allah di tengah dunia, menjadi pembawa damai di mana ada perpecahan, dan menjadi tanda kehadiran Allah yang mempersatukan. Dan jadilah keluarga Allah yang memancarkan kasih dan damai sejahtera Allah Tritunggal dalam setiap langkah hidupmu. Kita menyanyi bersama. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya, dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Senantiasa menjadi keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan, yang senantiasa menjadikan Allah Tritunggal menjadi sumber berkat, kasih dan damai sejahtera. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa sumber segala kasih dan pengharapan, kiranya Sang Putra Juru Selamat yang telah mendamaikan kita dengan Allah, dan kiranya Roh Kudus yang memenuhi dan menguatkan kita dalam pengharapan, menyertai langkah hidupmu hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin.
Kita pujikan keluarga hidup indah. Di dunia banyak jalan, jalan mana kan ditempuh? Jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Jemaat bersatu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.